demi sehatkan anak negeri. Hidup hanya menunda kekalahan, ditambah terasing dari cinta dan adalah hendak. Ada yang tak tahu harus apa aku ucapkan. Dengan lepasku hati berpapa, ibuku, kudoakan engkau dan jauh di sana, ditemani jasa dan pahala. Biarlah kami di sini membangun sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan para tamu undangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari Minggu yang cerah ini kita masih diberikan kelonggaran waktu oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara peresmian pembukaan atau launching Rumah Jamu Imam Binjai Sehat yang sangat kita cintai. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari provinsi, maaf saya tidak dapat menyebutkan namanya karena saya tidak tahu. Dan yang saya hormati juga Bapak perwakilan staf pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya. Dan yang saya hormati juga perwakilan dari pemerintah Kota Binjai beserta jajarannya. Juga yang saya hormati dan sangat kami hormati pengurus serta ketua Asosiasi Pengaum Penyehat Tradisional Ramuan Indonesia atau ASPETRI. Bercerita tentang Rumah Jamu Imam, sedikit akan kita buka hari ini. Rumah Jamu Imam adalah sebuah wadah usaha berbasis ramuan tradisional atau biasa dikenal oleh orang-orang dengan kata jamu. Berawal dari tahun 1930, buyut saya yang bernama Tugina memulai olahan jamunya dengan menggunakan tangannya sendiri serta memasarkannya secara bertahap, melakukan proses sehingga banyak dikenal oleh masyarakat pada saat itu. Berlanjut kepada anak buyut saya atau nenek saya yang bernama Sukarmi. Dari tahun 1960 sampai dengan 1995. Bapak, Ibu, dan para hadirin bisa melihat ini foto nenek saya yang bernama Sukarmi. Ini 1970. Nenek saya memulainya ini dari tahun 1960 sampai tahun 1995.
Berlanjut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dilanjutkan oleh ayah saya yang sampai hari ini masih meracik jamu hingga banyak dikenal oleh masyarakat. Hampir satu Sumatera Utara mengenalnya, terkhusus Kota Binjai. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Berlanjut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, ayah saya memulai dengan sepeda yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang ini. Ini bermula ayah saya berjualan keliling, memperkenalkan jamu kepada masyarakat pada saat itu sampai di tahun 2000. Di tahun 2000 ada beberapa evaluasi yang dibangun oleh ayah saya pada waktu itu, diganti dengan ikon gerobak kaki lima yang banyak saat ini dan sampai hari ini sering kita temui. Dan gerobak itu masih saya pakai jualan di kilometer 16 berada di Kabupaten Deli Serdang. Tepuk tangan dulu. Gerobak itu nggak akan pernah saya buang, nggak akan pernah saya simpan, tetap saya pakai selama-lamanya karena itu menjadi ikon tersejarah buat saya dan saya sendiri serta keluarga. Termasuk usaha saya sendiri juga, itu menjadi lambang di mana sesuatu itu memang berawal dari 0 hingga mencapai 100. Itu filosofinya. Berlanjut dari tahun 2000 sampai 2004, ayah saya tetap berjualan di posisi gerobak kaki lima dengan gerobak sederhana, kalau hujan karena tempias juga. Sampai di tahun 2021, sesuai dengan program-program yang kami buat bersama-sama, kami menciptakan gagasan serta ide-ide baru untuk membuat bagaimana jamu ini menjadi krealisasi sehingga masyarakat tidak malu lagi dan bangga sekali untuk mengkonsumsi jamu setiap harinya. Karena jamu ini adalah kekayaan alam Indonesia yang harus kita sama-sama saling menjaga, kita lestarikan sama-sama, serta kita angkat derajat jamu ini sebagai sumber warisan dunia. Oke, terima kasih kepada pimpinan manajemen Rumah Jamu Imam yang tadi sudah memberikan kata sambutan. Kemudian acara yang kelima, tunaikan haji pergi ke Mekah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita awali acara ini dengan bismillah, semoga sampai akhirnya mendapatkan ridhonya. Tadi sebelum kita berkumpul bersama, izin yang saya hormati Pak Wali Kota Binjai yang dalam ini mewakili, sahabat saya juga ini ternyata Pak Asisten, dan semua yang berhadir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Awal dari sebelum di acara saya bincang-bincang Pak dengan keduanya, dari cerita awal sampai berdirinya Rumah Jamu Imam ini. Tentunya dari apa yang saya dengarkan ini, sesuatu yang ingin saya sampaikan sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menyampaikan tentu kata sambutannya. Di sini saya merasa Pak bahwa keistimewaan Allah yang memberikan kepada kita itu adalah ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur dan ketika mendapatkan musibah kita bersabar. Tentunya pada kesempatan ini sebagai umat Rasulullah adalah ketika kita itu mendapatkan kebahagiaan pada saat kita sehat sebelum datang sakit. Ketika kita mendapatkan kesenangan ketika kita dalam keadaan yang lapang sebelum datang sempit. Dan syukurnya bagaimana kita bisa menyenangkan hati ketika kita dapat beramal sebelum datang lalai kita. Oleh karenanya catatan yang saya dengarkan dari kedua pendiri Jamu Imam ini, Pak Surya yang sedang sibuk dengan segala hal yang sedang melayani semuanya, bahwa awal pertanyaan saya ketika saya berkenalan dengan Pak Surya izin, saya tanya nih Pak Asisten,
selama Bapak menjalani usaha ini, mana lebih banyak sukanya daripada dukanya? Sejarah yang menceritakan. Saat ini kalau kita melihat bahwa Pak Surya ini ternyata begitu, alhamdulillah, mendapatkan pelanggan yang begitu banyak. Tapi dari semua itu ternyata ada banyak duka yang tertinggalkan. Dan duka itu adalah kenangan yang sudah kita lihat, Pak, berbentuk sepeda, diceritakan imam dari berbentuk gerobak. Kesemua ini ternyata kerja keras dari seorang ayah yang membawa anaknya mulai dari SD sampai akhirnya tamat sekolah SMK, yang memutuskan dirinya untuk jadi pengusaha. Ini sesuatu istimewa yang tentunya bangga, walaupun mereka Pak Asisten tinggal di Deli Serdang, tapi memberikan sesuatu buat Binjai sebagai salah satu usaha jamu sehat yang memang untuk menyehatkan orang Binjai. Tapi namun demikian, Pak, kami dari Deli Serdang pun sekarang sudah mulai dekat bahwa Binjai itu ada saudara, ya tetap kami berkunjung untuk bisa minum jamu sehat. Nah, bagaimana ikatan batin yang bisa kita lakukan? Kita sudah bicara banyak. Penyediaan bahan baku bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan Deli Serdang, biarlah nanti menjual hasil produknya di Binjai. Jadi persaudaraan ini tidak terputuskan. Oleh karenanya, Pak, hanya titipan saya buat Pak Surya agar anak-anaknya bisa menjadi entrepreneur yang bisa mengembangkan bagi putra Binjai lain menjadi contoh, Pak, sebagai pemuda pelopor yang bisa menciptakan lapangan kerja bukan hanya untuk mencari kerja. Oleh karena sebagai penutup, Pak, beli nasi dibungkus kertas enak dirasa, lauknya hangat.